tweetnya yang pertama, yaitu dia seakan-akan sebagai korban. Jadi dia menganggap dirinya sedang sedih dan dia mencari teman karena kesengsaraannya, dan dia meluapkan semuanya di sebuah Twitter itu. Saya ingin melupakan semuanya. Dan dia memposting itu ditambah dengan kalimat aku ingin menghilang, seperti gambar ini. Seakan-akan dia menjadi korban. Nah, di akun kedua, orang lain mungkin menganggap ini orang yang berbeda, padahal satu orang yang sama memegang dua akun. Di akun yang kedua, dia seakan-akan menjadi seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan akun yang pertamanya ini, agar orang lain mulai ini tertarik. Kenapa nih? Gitu kan? Dengan akun yang keduanya ini, orang yang menjadi pahlawan ini, dia seakan-akan mau menyelamatkan si Hiraisi ini yang menjadi korban lah dalam akun pertamanya. Apabila Anda butuh solusi, silakan berkonsultasi dengan saya. Itu tulis selanjutnya. Jadi di Jepang itu ya, ternyata di luar negeri sana orang mau bunuh diri itu banyak. Kayak kita di Indonesia yang mau bunuh diri terang-terangan langsung ditangkap kayak sinetron-sinetron. Kalau di sana enggak, mereka curhat lewat media sosial. Nah, mungkin si Hiraisi ini sudah mengamati dalam setiap perannya orang-orang yang ingin bunuh diri. Gimana sih caranya Hiraisi itu nyari korban? Jadi dia memasang tagar hashtag rekrutmen bunuh diri, dan dia mengincar target pertamanya itu ya seorang gadis. Dan dia memberitahu, karena seorang gadis ini mungkin sudah memberi pesan atau dia menuliskan tweet ingin bunuh diri juga. Si Hiraisi ini mulai aksinya dengan mereply, ayo kita bunuh diri bareng. Nah, Hiraisi ini juga cukup cerdas nih guys, untuk mencegah korbannya kabur, ya kan? Jadi dia itu mengajak korbannya itu untuk bertemu di sebuah stasiun, yang mana setelah pertemuan itu dia mengajak sebuah korbannya ke sebuah apartemennya dia, agar tidak saling lepas nih. Wah, yang tadinya dia mau bunuh diri tiba-tiba nggak jadi bunuh diri, otomatis hilang dong korbannya. Nggak jadi dia ceritanya Twitter killers nih guys. Nah, itu nggak sampai di situ aja. Nggak mungkin dong dia di sebuah apartemen langsung dibunuh. Dia membunuhnya dengan perlahan-lahan, dengan cara memberi alkohol terus sama obat penenang. Jadi dia mengaku kalau dia membunuh korbannya pada bulan Agustus. Itu pembunuhan awal yang dia lakukan, ya kan? Dan pembunuhan selanjutnya yaitu 4 orang di bulan September. Itu dia lakukan di hari yang sama loh, dengan hari yang dimana dia melakukan kejahatan di bulan sebelumnya. Dan 4 orang lagi itu ada di bulan Oktober. 8 dari 9 korban yang dia bunuh itu rata-rata usianya belasan sampai 20 tahunan. Bisa bayangin gak betapa depresinya negeri matahari terbit itu? Anak-anak mudanya ingin bunuh diri loh. Singkat cerita, dia curhat nih ke polisi. Katanya untuk korban pertama dia sulit menyingkirkannya. Wah, mungkin korbannya ini badannya lebih besar daripada dia, ya kan? Atau dia sulit menyingkirkan untuk memotong-motongnya. Tapi dia melanjutkan lagi nih ceritanya, kalau untuk menyingkirkan korban-korban selanjutnya itu tidak sesulit dengan korban yang pertama. Dia punya motif money dan seks. Di dalam pikirannya mungkin gak ada keraguan nih,
untuk dia membunuh seorang korban lalu mengiris-ngiris mayatnya. Kalau bagi kalian ini psikopat banget gak sih? Kalau bagi aku ya iya, dia korban udah mati terus diiris-iris gitu menggunakan silet, menggunakan pisau. Wah, itu kejam banget guys. Saat polisi mengusut kasusnya, menyidikilah tempat di mana dia tinggal di sebuah apartemen itu, polisi menemukan pisau dapur, gunting, gergaji, dan tali pengikat. Dia bercerita nih ke seorang polisi, detektif yang menginterogasi dia, kalau dia membuang semua daging dan organ dalam mereka seperti sampah. Jadi yang seperti saya sebutkan di awal, dia membungkus tuh organ-organ dalamnya dan daging-dagingnya yang udah dia potong belek-belek tadi ke dalam tempat sampah, masukin dalam plastik gitu. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi polisi juga nih menemukan 8 kotak guys. Di sini dia menutupi mayat-mayatnya dengan kotoran kucing. Seorang tetangganya ngerasa nggak ada yang salah dengan dia karena ngerasa kayak biasa-biasa aja. Ya meskipun begitu, ada seorang cleaning service yang suka lewat gitu kan, tetangga depan apartemennya yang selalu mengeluhkan kok kamar dia bau banget sih gitu kan. Tapi mereka tetap positive thinking. Ya kalau di Indonesia mah mana ada tetangga yang positive thinking, yang berada di rumah aja terus dibilangnya wah ini ngepet pesugihan guys. Kalau kalian bisa bayangin dia tinggal bersama mayat-mayat berbulan-bulan, bayangkan tinggal bersama mayat-mayat busuk. Aku tinggal dengan pakaian kotor aja di rumah udah gak tahan. Si Raisi nih punya usut nih, dia selalu pergi ke saluran pembuangan atau dalam bahasa kita TPA, tempat pembuangan akhir. Di situ dia membuang semua daleman isi dalam tubuh manusia itu ke tempat TPA tersebut. Jadi dia membuang bangkai isi dari misalnya usus, tubuh-tubuh kita lah, itu ke tempat sampah. Dan itu sebagai upaya untuk menghilangkan jejaknya dia. Lalu bagaimana kasusnya itu terkuak? Jejak online-nya dia itu ternyata tertinggal nih di media sosial, yang akhirnya membawa polisi ke hadapannya. Awalnya saudara laki-laki dari korban ke-9 atau korban terakhirnya nih, seorang wanita yang berusia 23 tahun lah, dari pinggiran Tokyo, Hachiyoshi. Susah, belibet ngomongnya guys. Jadi si kakak tersebut ternyata seorang hacker. Ya, entah dia seorang hacker atau dia meminta bantuan sama temannya. Tapi intinya dia meretas sebuah akun Twitter seorang korban dan mengetahui bahwa korban terakhir kali bertemu dengan si Hiraisi, si kakak tersebut melihat akun Twitter adiknya ini. Pada saat dia cek, terakhir kali dia berkomunikasi dengan si Hiraisi untuk mengajaknya meet up, bertemu di sebuah stasiun itu. Nggak sampai di situ aja nih guys, karena kakaknya mulai curiga nih, dari sebanyak itu followersnya dia hanya berkomunikasi dengan satu orang, dan satu orang ini bukan dari salah satu followersnya, karena di Twitter kan semuanya itu terekam guys, dengan siapa kita berbincang gitu kan. Nah di sana ketahuan nih, seorang yang baru kenal langsung diajak bertemu. Nggak ada nih di Indonesia perempuan yang seperti itu, pasti malu-malu kucing. Setelah kakak korban mulai merasa curiganya di tingkat tinggi levelnya, kakak korban bekerja sama nih dengan seorang polisi dan seorang wanita yang pernah bertemu dengan si Raisi. Ya mungkin wanita ini bisa kita bilang
wanita yang tinggal di apartemen bersama Shiraishi. Jadi seorang wanita tersebut diajak bekerja sama dengan kakaknya dan polisi. Dia sebagai umpan untuk mengeluarkan sifat psikopatnya dari si Shiraishi ini. Setelah itu dia setuju untuk menjadi korban. Dan pada tanggal 30 Oktober seorang umpan sedang pergi bersama Shiraishi, yang mana ada seorang polisi nih mengikuti di belakangnya. Setelah itu Shiraishi memasukkan umpannya ini ke dalam kamar apartemennya. Disitulah dia mulai aksi, dan setelah sampai di apartemennya, polisi langsung mengamankan Shiraishi. Lalu polisi langsung menyidiki nih sebuah apartemennya, yang mana polisi mulai curiga dengan bau-bau aneh yang tetangganya selalu melaporkan itu ke pihak apartemennya. Setelah ditanya oleh seorang kakak korban tadi, apakah kau mengenal seorang wanita yang ada di foto ini? Nih, kalau kalian bisa melihat, mungkin ada di sini. Shiraishi saat ditunjukin foto adik yang menjadi korbannya ini, Shiraishi menunjuk ke dalam kulkas dan dia berkata, ada tuh dalam pendinginnya. Dengan wajah santainya dia bilang, ada tuh dalam pendinginnya. Nah, menurut kalian apa sih hukuman yang cocok untuk seorang Shiraishi ini? Kalau saya sih menganggapnya udah langsung hukuman mati. Tapi nggak sampai di situ guys. Shiraishi ini memakai seorang pengacara. Mungkin kalau pengacaranya Om Hotman, ini mungkin udah berbalik kasusnya, dia masih bebas. Ya nggak Om? Canda Om. Jadi guys, tanggal 30 Oktober 2018, Shiraishi ditangkap polisi akibat perbuatannya. Dalam sidang pertamanya, dia masih statusnya masih jadi tersangka dan hakim memvonisnya langsung hukuman mati. Tetapi pengacaranya mengajukan keberatan, yang seharusnya dia hukum penjara pembunuhan biasa gitu, dengan berapa tahun dihukum seperti kasus-kasus umumnya gitu. Nah, ini kasusnya sempat ditangguhkan nih guys sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2020 tanggal 17 Mei kemarin, hakim mengajukan sidang kedua nih, dan untuk kasusnya bayangin 2018 ke 2020 itu waktu yang cukup lama. Dia udah 2 tahun dalam penjara. Tapi sebelum dia masuk ke sidang terakhir ini, dia sempat mengajukan permintaan kalau dia ingin menikah dan hidup normal, mempunyai keturunan lah layaknya manusia normal. Itu permintaan terakhirnya. Setelah ditangguhkan terus menerus nih guys, akhirnya hakim mengetok palu. Kalian tahu, di tanggal 15 Desember 2020 dia dijatuhin hukuman mati, dan dia dengan rileks dan santai, mungkin dia udah nyerah dengan keadaan, sehingga dia tidak keberatan dengan hasil keputusan hakim itu, dan dia juga sudah mengakui kesalahannya. Akhirnya dia bersedia dihukum mati.